Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor basic industry. Kita bahas yang pertama, ada saham Antam. Antam hari Rabu ditutup menguat di 3110, naik 80 poin atau naik sebesar 2,64%. Transaksi sebanyak 898 miliar rupiah. Kita lihat asing bagaimana. Asing net buy 168 miliar. Kalau kita lihat selama 1 bulan ke belakang, asing konsisten membeli Antam. Jadi kenaikan harga Antam bulan lalu sampai saat ini didorong oleh kenaikan inflow dari asing. Oke, kita lihat chart daily Antam. Antam ini menarik ya, setelah dia jebol resist di 1670, dia tidak terhentikan, langsung naik terus ya ini ya. Terus dia juga berada di atas MA 200, jadi bisa dibilang Antam ini sangat strong uptrend. Kita lihat Antam chart 5 menit. Jam 9 ada akumulasi teman-teman, jam 9 akumulasi, kemudian jam 9.25 akumulasi lagi, jam 9.45 akumulasi. Nah ini jam 10.15 akumulasi, lalu ada distribusi. Oke, dominan akumulasi ya teman-teman. Kalau kita lihat dari broker summary pun termasuk dalam tingkat akumulasi, dengan broker yang beli kebanyakan broker asing, yaitu AK, BB, BK, YP, ZP, AO, KK, dan AI. Sedangkan yang jualan ini broker-broker retail ya, ada NI, XC, AZ, XL, OD, CC, dan SG. Jadi menurut saya potensi minggu depan hari Senin atau Selasa Antam masih akan melanjutkan kenaikannya. Karena ya banyak akumulasi di perdagangan kemarin, kemudian dari sisi broker summary pun sedang big akumulasi. Oke, selanjutnya kita bahas saham SMGR. Seperti apa SMGR? Kemarin ditutup melemah di harga 2810, turun 30 poin atau minus 1,05%. Value transaksi sebanyak 55 miliar 800 juta. Asing net sell 12 miliar rupiah. Kita lihat chart daily SMGR, apakah membentuk pattern yang menarik? SMGR ini menarik ya teman-teman. Ini seperti membentuk pola inverted head and shoulders. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita gambar ini left shoulders-nya. Kemudian ini head-nya. Ini right shoulders. SMGR. SMGR memiliki potensi penguatan di berapa persen, kita lihat. Ini potensi SMGR di 3680 ya, pas di resistnya. Ini potensi jangka panjang SMGR ke 3680, 3690. Nah, di situ target untuk SMGR. Lalu kita lihat chart SMGR 5 menit seperti apa. SMGR 5 menit, apakah banyak akumulasi atau banyak yang distribusi? Kita lihat. Nah, ini di jam 9 ini, jam 9 lebih 10, kemudian ini ada buangan ya. Buangan di 9.50, kemudian buangan lagi di 10.55, lalu ada buangan lagi di 15.30 dan 15.35. Jadi banyak yang jualan ya untuk SMGR. Potensi minggu depan turun karena berdasarkan chart 5 menitnya banyak yang jualan, banyak yang distribusi di hari perdagangan Rabu kemarin. Dari sisi broker summary tercatat netral, broker yang jualan ada BK, ZP, AI, CC, XL, SG. Kemudian yang beli ada broker TP, AK, LG, DR, dan DX. Minggu depan potensi SMGR masih akan melanjutkan penurunannya. Oke, selanjutnya kita bahas saham semen satu lagi, INTP. INTP kemarin ditutup di harga 5.600, melemah 50 poin atau turun 0,88%. Value transaksi sebanyak 19 miliar rupiah. Asing net sell 10 miliar. Dan kalau kita lihat dalam 1 bulan ke belakang, asing konsisten keluar di saham INTP. Jadi INTP outflow asingnya cukup gede ya dari bulan April kemarin. Kita lihat chart daily INTP seperti apa. INTP ini menarik teman-teman. INTP menarik. Ini seperti membentuk pattern
cup and handle ya teman-teman. Ini cupnya, ini handle-nya. Oke. Nah ini sudah menembus resist tapi dia balik lagi ya. Semoga dia akan naik lagi ya untuk INTP. Oke, kita lihat target penguatannya ada di berapa. Target penguatan INTP ada di 7.350 dalam jangka panjangnya, ini semoga tercapai 7.350. Syaratnya dia harus balik menguat di atas 5.625. Jadi dia bisa mengejar targetnya di 7.350. Kalau dari MA200 dia masih di bawah MA200, jadi secara uptrend dia belum uptrend kuat ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat chart 5 menit INTP. Kemarin atau ada buangan atau ada akumulasi signifikan, kita lihat. Ini di jam 9.10 buangan, 9.15 buangan, kemudian ini ada akumulasi di 19.20. Lalu di jam 13.40 ada buangan, jam 14.00 dan 14.05 buangan gede. Jadi dominan buangan ya, distribusi. Menurut saya minggu depan INTP potensi masih akan turun karena ini banyak yang buang. Dari sisi broker summary pun tercatat big distribusi dengan broker yang jualan dan broker asing yaitu ZP, LG, YU, DX, SG, FDR, RX. Kemudian yang beli ada AK, CC, MG, BK, PD, dan NI. Oke, selanjutnya kita bahas saham BRPT. BRPT kemarin ditutup melemah di harga 1.260, turun 90 poin atau minus 6,66%. Value transaksi sebanyak 633 miliar. Asing net sell 93 miliar rupiah. Kita lihat chart daily BRPT seperti apa. BRPT ini kalau kita lihat dia semacam bentuk pattern. Nah, pattern cup and handle ya teman-teman. Ini cupnya, ini handle-nya. Target penguatannya ada di mana? Target penguatan BRPT. Targetnya sebenarnya ada di 1055 dan sudah tercapai. Malah setelah dia mencapai 1055 targetnya, BRPT kembali naik lagi ya. Dia menembusnya lagi, naik ke atas lagi sampai di 1370. Setelah ini ada koreksi. Kalau dari MA200 BRPT di atas MA200, jadi bisa dibilang BRPT uptrend kuat. Oke, BRPT kita lihat chart 5 menit seperti apa. Ini di jam 9.05 ada buangan, kemudian di 9.25 buangan lagi. Ini ada buangan kecil di 13.30 dan ini ada buangan lagi 15.20. Jadi kalau kita lihat chart 5 menit banyak yang distribusi, banyak yang buang BRPT. Potensi minggu depan hari Senin atau Selasa BRPT masih akan turun. Kalau kita lihat dari broker summary, BRPT termasuk distribusi ya. Yang jualan ada broker asing yaitu BK, ZP, AK, XL, BB, EP. Kemudian yang beli ada broker YU, CC, YJ, MG, dan LG, serta XC. Oke, lanjut. Kita bahas saham selanjutnya, yaitu saham Inco. Inco kemarin ditutup di harga 3.510, turun 10 poin atau melemah 0,28%. Value transaksi sebanyak 88 miliar. Asing net buy 4 miliar rupiah. Kita lihat Inco. Inco ini menarik Inco. Ini seperti membentuk pattern cup and handle. Oke. Ini cupnya, ini handle-nya. Ini resistnya sudah ditembus. Oke, target Inco ada di berapa? Kita lihat. Target Inco. Nah, target itu sudah tercapai ya, targetnya di 3.750. Setelah menyentuh targetnya di 3.750, Inco langsung balik arah, langsung turun dia teman-teman. Ini pas mencapai targetnya langsung koreksi ya.
Dia ada MA200 di sini, dia akan menguji MA200 sebagai supportnya apakah bisa dijaga atau malah tembus jadi arahnya ke bawah. Ya, kita lihat dalam beberapa minggu ke depan. Oke, Inco kita lihat chart 5 menitnya seperti apa. Ini Inco jam 9 ada akumulasi besar, kemudian buangan, lalu di jam 10 ini netral. Nah, ini ada yang hajar lagi, ada yang akumulasi besar, kemudian turun harganya melemah, ini ada buangan besar, terus kemudian ini akumulasi lagi, akumulasi kecil, ini ada distribusi juga, akumulasi kecil, distribusi. Jadi Inco menurut saya netral ya. Minggu depan hari Senin atau Selasa Inco kemungkinan naik atau turun dia sekitar 1%-an. Kalau kita lihat dari broker summary tercatat sebagai akumulasi ya. Yang beli ada OD, YU, XL, LG, PD, AZ, KI, sedangkan yang jualan ada AK, RX, BK, CC, dan FZ. Minggu depan potensi Inco berdasarkan chart 5 menit masih akan sideways ya. Naik mungkin 1%, kalau turun ya sekitar di 1%-an juga. Oke, selanjutnya kita bahas TINS. TINS apakah ada potensi? TINS kemarin ditutup menguat di 1185, naik 10 poin atau sebesar 0,85%. Value transaksi sebanyak 68 miliar. Asing net sell 4 miliar rupiah. TINS, kita lihat chart daily-nya seperti apa. Nah, TINS ini menarik ya sebenarnya ya. Nah, ini TINS membentuk pattern inverted head and shoulders. Targetnya ada di mana? Targetnya ada di 1630. Syaratnya harus tembus resist dulu di 1225. Oke, teman-teman. Dia juga sudah berada di atas MA200. Jadi bisa dibilang dia mulai uptrend ya. Karena ini di atas dekat MA200. Dia mulai uptrend. Oke, TINS 5 menit seperti apa? Apakah menarik, banyak akumulasi atau malah banyak distribusi? Oke, ini di jam 9.25 TINS ada akumulasi besar, tapi kemudian harganya turun dengan disertai buangan yang cukup kecil. Nah, ini ada yang akumulasi lagi cukup besar. Nah, ini ada buangan kecil ya, buang kecil-kecil ya, tapi harganya turun. Mungkin karena IHSG-nya Rabu kemarin ya, IHSG-nya turun ya, jadi walau yang buang kecil, tapi harganya juga turun. Menurut saya TINS ini menarik. Minggu depan hari Senin atau Selasa TINS potensi naik. Oke, kita lihat berdasarkan broker summary tercatat sebagai netral. Yang beli ada AO, AK, BP, XA, XY, MG. Kemudian yang jualan ada broker CC, PP, SG, DR, GR. Minggu depan potensi TINS naik. Oke, selanjutnya kita bahas saham INKP. INKP kemarin ditutup di 6425, naik 100 poin atau sebesar 1,58%. Value transaksi sebanyak 44 miliar rupiah. Asing net sell 9 miliar rupiah. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, asing dominan jualan di saham INKP. Hanya 3 kali net buy, sisanya jualan terus setiap hari. Oke, INKP chart daily seperti apa? Kita lihat. INKP menarik ya teman-teman ini. Ini seperti membentuk pattern cup and handle ya, walaupun handle-nya ini cukup kecil ya. Oke. Kita gambar patternnya. Oke, targetnya INKP ada di berapa? Kita lihat target INKP ada di sekitar 8.225. Ini target terdekat INKP, teman-teman. 8.225. Dan ini mulai naik ke atas ya setelah tertembus resistnya ini. Nah, ini valid ini patternnya, pattern cup and handle-nya. Mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan INKP bisa mencapai target di 8.225. Oke, INKP kita lihat 5 menitnya seperti apa. Nah, ini INKP di jam 9.55 ini ada akumulasi, teman-teman. Ini ada yang buang tapi ditahan. Jadi volumenya hijau tebal, tapi candlenya nggak hijau full body ya. Jadi ada yang buang tapi ditahan ini. Bagus ini, menarik menurut saya. Lalu setelahnya netral ya, ini tidak banyak yang akumulasi maupun distribusi. Kemudian di sorenya ini volume besar juga ini ya, banyak yang beli ini transaksi. Dari sisi broker summary netral.
Oke, yang jualan ada YU, NI, AZ, YP, DR. Sedangkan yang jual ada BK, CC, AK, dan MI. Oke, menurut saya masih potensi naik INKP, tapi kenaikannya tidak besar ya, mungkin 1% dan di bawah itu. Karena dari broker summary pun tercatat netral, tapi di sini sempat ada akumulasi. Ada yang buang tapi ada yang nahan dengan volume cukup besar. Oke, terakhir kita bahas saham MDKA. MDKA apakah ada potensi? MDKA kemarin ditutup di 2020, turun 20 poin atau melemah 0,98%. Value transaksi sebanyak 131 miliar. Asing net sell 30 miliar rupiah. Kita lihat MDKA. MDKA. Kita lihat MDKA apakah menarik ini. MDKA ini kalau kita lihat seperti membuat chart pattern inverted head and shoulders ya teman-teman. Nah ini, setelah dia menyentuh resistnya ditembus, kemudian dia sideways ya, konsolidasi. Tapi dia ditahan di atas MA 200-nya. Jadi bisa dibilang MDKA mulai uptrend. Kita lihat target penguatan MDKA ada di berapa? Kalau potensi naiknya cukup tinggi, kemungkinan besar target tercapai dalam jangka waktu cukup lama ya teman-teman. Oke, kita lihat targetnya ada di berapa. Nah, di 3180. Ini cukup tinggi ya targetnya teman-teman ya. Target untuk MDKA. Wah, nggak sampai ini, harusnya 780 poin itu. Ya, targetnya di sini teman-teman, di 2580. Oke. Mungkin akan tercapai dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Oke, MDKA. Kita lihat chart 5 menitnya seperti apa. MDKA netral teman-teman. Netral ini, nggak banyak yang akumulasi maupun distribusi. Dia tapi harganya turun ya teman-teman. Mungkin karena ke bawah ISG kemarin merah. Oke, dari broker summary ini ada small akumulasi, kemudian small distribusi, sisanya netral. Jadi bisa simpulkan broker summary-nya netral ya teman-teman. Untuk MDKA yang jualan ada BK, YU, ZP, NI, PP, RE, kemudian yang beli ada OD, AK, BB, CB, dan BD. Potensi minggu depan MDKA sideways ya teman-teman. Menurut saya begitu. Kalau enggak, dia akan turun atau naik sekitar 1% saja. Karena ya kita lihat dia tidak terlalu volatil ya, setelah tembus resist di sini. Dia tidak terlalu volatil gerakannya. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan video analisis teknikal saham kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.